Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya muallif rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaihim rasulan min Nuhin ila Muhammadin alaihima as-salatu wassalam ya'muruhum biibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati at-taghut. Wad dalilu qawluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Penulis, semoga Allah merahmati beliau, beliau berkata, yang artinya setiap umat yang Allah mengutus seorang rasul kepada mereka, dari Nuh hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya memerintahkan umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah semata dan melarang mereka untuk menyembah taghut. Dalilnya adalah firman Allah di surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul untuk mendakwahkan. Apa yang didakwahkan? Ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Baik. Dari apa yang dinyatakan oleh penulis di sini, kita memahami bahwa inti materi dan fokus utama dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam adalah aqidatut tauhid. Semuanya dari Nabi Adam alaihi salam sampai dengan nabi dan rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inti materi dakwahnya sama, fokus utama dakwahnya sama, yakni dakwah la ilaha illallah. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan Allah di surat An-Nahl ayat 36 tadi, bahwa tidak ada satu umat pun yang diutus kepada mereka seorang nabi dan rasul, melainkan nabi dan rasul ini mendakwahkan hal yang sama, ani'budullah wajtanibut taghut. Nah, kalimat ubudullah, sembahlah Allah saja, ini mengandung makna illallah. Sedangkan kalimat wajtanibut taghut dan jauhilah taghut, ini mengandung makna la ilaha. Kita sudah sering menyampaikan bahwa la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun pertama namanya rukun nafi,
yakni pada kalimat la ilaha, menafikan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah, menafikan semua bentuk sesembahan selain Allah. Kemudian illallahu, ini namanya rukun isbat. Rukun isbat, yakni menetapkan peribadatan itu hanya kepada Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kalimat ani'budullaha wajtanibut taghut itu mengandung dua rukun ini. Rukun isbatnya ada pada kalimat ubudullah, sedangkan rukun nafinya ada pada wajtanibut taghut. Baik, bisa dipahami Ibu? Bisa dipahami? Jadi pahami bahwa la ilaha illallah itu mengandung dua rukun. Rukun nafi, kemudian rukun isbat. Nah, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang dua rukun la ilaha illallah ini. Ya, jika ada perintah-perintah untuk mengesahkan Allah dalam peribadatan, beribadah hanya kepada Allah semata, berarti itu rukun isbat dari la ilaha illallah. Ya, sedangkan jika di dalam ayat-ayat Al-Quran ada larangan beribadah kepada selain Allah, larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, berarti itu rukun nafi. Baik. Berikutnya, faidah kedua, dalil-dalil lainnya yang menunjukkan bahwa tauhid adalah dakwahnya para nabi dan rasul bisa dilihat di surat Hud. Pertama, dakwahnya Nabi Hud alaihi salam kepada kaum Ad yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala di surat Hud ayat yang ke-50. Di surat Hud ayat yang ke-50, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila 'adin akhahum Hudan." Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, yakni Hud. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Lihat apa yang diserukan, apa yang didakwahkan oleh Nabi Hud alaihi salam kepada kaum Ad. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada ilah yang hak bagimu selain daripadanya. In antum illa muftarun. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Jadi jelas ya, dari ayat ini dakwah Nabi Hud kepada kaum Ad adalah dakwah la ilaha illallah. Illallah ada pada kalimat ya qaumi ibudullah. Ya, sedangkan kalimat la ilaha ada pada ma lakum min ilahin ghairuh. Jadi dakwahnya Nabi Hud kepada kaum Ad adalah dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah. Kemudian selanjutnya, dakwah Nabi Saleh kepada kaum Tsamud juga ternyata sama, dakwah tauhid. Lihat di surat yang sama, surat Hud ayat yang ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Tsamuda akhahum salihah." Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka, yakni Saleh, Nabi Saleh alaihi salam. Apa yang didakwahkan Nabi Saleh kepada kaumnya? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama seperti apa yang didakwakan oleh Nabi Hud alaihi salam kepada kaum Ad. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tidak ada ilah yang hak bagimu selain daripadanya.
Taib. Itu dakwahnya Nabi Saleh kepada kaum Tsamud. Berikutnya dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Dan walhamdulillah kita pun sedang membahas surat Nuh. Nanti akan ada kisahnya bagaimana Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan tauhid dengan durasi waktu yang sangat panjang sekali, 950 tahun. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dakwah Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya bisa dilihat masih di surat yang sama, surat Hud ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin." Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, di mana beliau berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Kemudian di ayat ke-26, alla ta'budu illallah. Jelas juga ayatnya. Alla ta'budu illallah, agar kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Alla ta'budu illallah, ya, supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim, ya, sesungguhnya aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Nabi Nuh alaihi salam ternyata mendakwahkan yang sama. Ya, bahkan beliau adalah seorang rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang beliau dakwahi adalah orang-orang yang kemudian menyimpang dari jalan tauhid. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya Nabi Syuaib kepada kaum Madyan. Nabi Syuaib kepada kaum Madyan. Allah sebutkan di surat Al-Ankabut, surat ke-29. Ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ila Madyana akhahum Syuaiba." Dan kepada penduduk Madyan kami telah mengutus saudara mereka Syuaib. Faqala ya qaumi ibudullah. Beliau berkata mendakwahkan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, warjul yaumal akhir, harapkanlah pahala di kehidupan akhir, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi ini untuk berbuat kerusakan. Jadi Nabi Syuaib mendakwahkan tauhid kepada kaum Madyan, mendakwahkan hal yang sama dengan para nabi dan rasul yang lainnya, mengajak kaumnya supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan apapun, ya, tidak menyekutukan siapapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya dakwahnya Nabi Ilyas kepada kaumnya. Ibu-ibu bisa lihat di surat As-Saffat ayat 123 sampai ayat 126. As-Saffat surat ke-37. Di ayat 120 berapa? 123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna Ilyasa laminal mursalin, dan sungguh Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Idz qala liqaumihi ala tattaqun. Ingatlah ketika beliau berkata kepada kaumnya, berdakwah kepada kaumnya. Apa yang didakwahkan? Ala tattaqun,
Mengapa kalian tidak bertakwa? Nilai ketakwaan yang paling tinggi apa, Ibu? Nilai ketakwaan yang paling tinggi apa? Iman. Nilai ketakwaan yang paling tinggi adalah tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Karena takwa itu melaksanakan perintah. Perintah terbesar apa? Tauhid. Takwa juga meninggalkan larangan. Larangan terbesar apa? Kesyirikan. Maka dakwah Nabi Ilyas adalah dakwah tauhid. Ala tattaqun? Mengapa kalian tidak bertakwa? Artinya mengapa kalian tidak mengamalkan perintah Allah, terutama perintah yang paling besar, yakni mengesahkan Allah dalam beribadah? Mengapa kalian tidak meninggalkan larangan-larangan Allah? Larangan terbesar adalah larangan berbuat syirik. Makanya di ayat 125-nya ditegaskan, atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin? Patutkah kamu menyembah Ba'al dan kamu tinggalkan Allah sebagai sebaik-baik pencipta? Allah, siapa pencipta, sebaik-baik pencipta itu? Allah. Rabbakum wa rabba abaikumul awwalin, yakni Rabb kalian dan juga Rabb nenek moyang kalian terdahulu. Itulah ahsanal khaliqin yang wajib kita ibadahi. Ya, sedangkan Ba'al ini sesembahan selain Allah harus ditinggalkan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini dakwahnya Nabi Ilyas. Kalau Ba'al itu apa artinya, Bu? Apa artinya Ba'al? Surat As-Saffat. Ba'al itu ya sebuah nama berhala. Nama berhala dari orang Punisia. Ba'al. Jadi Nabi Ilyas alaihi salam, beliau mendakwahi orang yang menyembah berhala supaya meninggalkan berhalanya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fiikum. Jadi Ba'al ini nama sebuah berhala. Intinya itu. Nah, itulah dakwahnya Nabi Ilyas alaihi salam kepada kaumnya. Yang intinya dakwah beliau juga sebagaimana dakwah para nabi dan rasul yang lainnya, mendakwahkan tauhid, mengajak manusia supaya bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan tauhid dan meninggalkan kesyirikan, peribadatan kepada berhala. Demikian pula apa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang kemudian millahnya diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk diikuti. Nabi Ibrahim dikenal juga dengan bapaknya ahli tauhid.
Barakallahu fikum. Di surat Al-Ankabut Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Ibrahima idz qala liqaumihi ibudullaha wattaquh dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Jelas ya? Bagaimana Nabiullah Ibrahim wa khaliluhu alaihi salam, beliau mendakwahi kaumnya supaya menyembah Allah semata dan bertakwa kepadanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini rincian-rincian yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, bagaimana para nabi dan rasul ternyata inti dakwah mereka sama, yakni dakwatut tauhid. Maka demikianlah semestinya para pengikut nabi dan rasul di saat mereka berdakwah. Ajaklah manusia kepada tauhid. Ajaklah manusia supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan semua peribadatan hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Mencocokkan amal ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dakwatul haq. Dakwah yang benar itu ya seperti itu. Ngajak manusia kepada Allah supaya beribadah, beriman dan beramal saleh hanya untuk Allah dan kepada Allah. Artinya enggak ada kepentingan yang lain di dalamnya, melainkan hanya itu. Mengajak manusia kepada tauhid, memperingatkan mereka dari syirik, mengajak manusia supaya ibadahnya benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memperingatkan mereka dari mengada-ada peribadatan, membuat hal-hal yang baru dalam agama ini. Kemudian mengajak mereka kepada ketakwaan dan ketaatan, memperingatkan mereka dari kemaksiatan. Ini inti dakwah. Dakwah yang benar ya seperti itu. Enggak ada kepentingan apapun di dalamnya kecuali itu saja. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya, muallif rahimahullahu taala beliau menyampaikan, waftaradallah ala jami'il ibadi al-kufra bit-taghut wal iman billah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, makna taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Wa tawaghitu kathirun wa ru'usuhum khamsah. Iblisu la'anahu Allah wa man 'ubida wa huwa radin wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib wa man da'an nas ila ibadati nafsih wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Wa dalilu qawluhu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Wa hadha huwa makna la ilaha illallah. Wa fil hadits ra'sul amril islam wa 'amuduhus salah wa dhirwatu sanamihil jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliau melanjutkan, ini pembahasan terakhir dari risalah Salasat al-Usul. Allah Ta'ala mewajibkan kepada seluruh hamba agar mengingkari taghut dan beriman kepada Allah. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau berkata, yang artinya taghut adalah setiap yang disembah, yang diikuti dan ditaati secara melampaui batas oleh hamba.
Tagut itu ada banyak, sedangkan para gembongnya ada 5. Yang pertama adalah iblis, laknatullah alaih. Yang kedua, seorang yang ridha disembah. Dia disembah oleh manusia dan dia ridha dirinya disembah. Kemudian yang ketiga, seseorang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Dia mendakwahkan kepada manusia supaya menyembah dirinya. Kemudian yang keempat, seorang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, apa namanya? Dukun, ya. Tukang sihir, para tidak normal, orang tidak pinter. Ya. Nah, ini orang yang idda'a ilmal ghaib. Kemudian yang kelima, seorang yang berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Ini pembesar taghut. Pembesar taghut. Gembong taghut itu ya 5 ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki dinul Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan inilah kata penulis makna dari la ilaha illallah. Taib. Karena iman kepada Allah itu berarti rukun isbat. Sedangkan mengkufuri taghut itu rukun nafi. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ra'sul amril Islam, pangkal segala urusan itu adalah Islam, pondasinya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hadis ini riwayat Imam Ahmad. Allahu a'lam. Semoga salat dan salam tercurah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga sahabatnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ambil banyak faidah sebetulnya, kita ringkas saja. Faidah pertama, pada pembahasan ini penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang kewajiban mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah. Karena itulah makna dari la ilaha illallah. Baik, jadi di sini beliau langsung menjelaskan, langsung menghukumi tentang taghut sebelum menjelaskan definisinya. Nah, biasanya menjelaskan definisi itu urutannya di awal, baru setelah itu menjelaskan tentang hukumnya. Namun pada dasarnya tidak ada masalah, toh dua-duanya dijelaskan oleh beliau di sini. Jadi beliau membahas atau menghukumi taghut terlebih dahulu, baru kemudian menjelaskan definisi dari taghut. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita mengkufuri taghut? Kaifiatnya itu seperti apa? Ada 3 di sini. Kaifiat mengkufuri taghut. Pertama, mengkufuri taghut dengan hati, yaitu dengan cara membenci taghut dengan hati kita, berharap hilangnya para taghut tersebut, kemudian berlari menjauh dari para taghut. Nah, ini mengingkari taghut dengan hati. Ya jelas, taghut itu harus dibenci dengan hati kita, harus diingkari. Hati kita harus menjauh dari semua bentuk taghut. Nah, hukum mengingkari taghut dengan hati adalah kewajiban yang tidak bisa kelewat ini.
tidak bisa gugur. Kewajiban yang tidak bisa gugur. Kasih tambahan, Bu. Ada saja ya kesalahan tuh ya. Sebetulnya apa ya? Mungkin tangan lebih cepat begitu ya. Jadi banyak yang kelewat. Kewajiban yang tidak bisa gugur dalam segala keadaan. Bahkan saat dalam keadaan dipaksa sekalipun. Ya sebetulnya la yatasawwar. Tidak tergambar ya hati itu bisa dipaksa. Ada yang bisa maksa hati, Bu? Kalau mulut bisa dipaksa, lisan kita bisa dipaksa, bisa. Bilang dong I love you kepada saya. Begitu kata ibu ke suami. Ya. Mudah dipaksa, ditodong, begitu kan? Mudah lisannya ngucapin I love you ketika dipaksa. Tapi siapa yang bisa memaksa hati? Gimana? Gambarannya itu gimana? Bahwa hati itu terpaksa dan dipaksa dia. Dan ketahuan bahwasanya hatinya itu dipaksa. Kalau lisan kan kedengaran. Ketika lisan dipaksa, kemudian dia manut apa tidak dengan paksaan itu. Kalau lisan kedengaran, anggota badan kelihatan bisa ada tindakannya. Disuruh sujud misalkan ke berhala, dipaksa. Bisa kelihatan kalau orang itu sujud. Nah, kalau dia beneran sujud berarti kan, berarti dia betul-betul mengikuti apa yang dipaksakan. Nah kalau hati, mendeteksinya gimana? Sudah belum hatimu mengikuti apa yang aku paksakan? Gimana ibu? Nyari taunya gimana? Ini ada orang nih dipaksa. Ayo, hati kamu harus kufur kepada Allah misalkan. Sudah belum hatimu kufur? Bisa diketahui? Tidak. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Lisan ini boleh mungkin dia bilang, oh, saya sudah kufur ini hati saya. Tapi hatinya kan tidak bisa dibohongi. Hatinya tetap tenang dengan keimanan, aman dia secara hukum syariat. Jadi hati itu nggak bisa dipaksa. Hati itu nggak bisa dipaksa-paksa. Ya banyak buktinya hati itu nggak bisa dipaksa. Urusan cinta misalkan, yang mudah saja, gitu. Contohnya, cinta itu di mana, Ibu? Cinta itu di mana letaknya? Di hati kan? Awalnya di hati, nanti ekspresinya bisa dengan lisan, bisa dengan sikap, tingkah laku, perbuatan. Saya mungkin pernah cerita ya, ada seseorang yang datang ke saya, dia sudah nikah 2 tahun. Sudah nikah 2 tahun. Terus terang, Ustaz, saya tuh nggak cinta sama suami saya. Nggak cinta. Lah gimana? Apa alasannya? Begini. Sudah 2 tahun nikah. Nikahnya sudah 2 tahun. Tapi gimana? Hati ini tidak bisa dibohongi. Ya, tidak bisa dipaksa-paksa. Tidak bisa dipaksa-paksa. Memang nggak cinta, gimana? Taib. Walaupun mungkin dia di depan istrinya, ya, bilang aku sayang kamu, aku cinta kamu, kamu segala-galanya, begitu ya. Atau apalah ya, dari ucapan-ucapan gombal. Nah hati ini kan tidak bisa dipaksa. Dan tidak tergambarkan bagaimana memaksa hati itu bagaimana. Ya. Gimana? Ada yang pernah memaksa hati orang, Bu? Kamu tuh harus sayang dong sama saya. Ya, gimana cara hatimu tuh harus sayang ke saya? Ya, gimana cara mengetahuinya hatinya itu sayang ke kita? Kan tidak bisa. Dipaksa untuk apapun tidak bisa ini hati ini. Barakallahu fiikum.
Sehingga mengkufuri tagut dengan hati ini kewajiban yang tidak bisa gugur dalam segala keadaan. Hatta dalam keadaan dipaksa. Nah bisa, karena hati manusia tidak bisa dipaksa. Beda dengan lisan. Lisan bisa dipaksa. Anggota badan bisa dipaksa. Ya, tapi hati ini tidak bisa dipaksa. Kemudian mengkufuri tagut dengan lisan. Yaitu lisan yang terang-terangan menyatakan pengingkaran terhadap tagut, bahwa tagut itu batil. Barang siapa yang beribadah kepadanya maka dia kafir. Terang-terangan, sorohatan bil lisan. Terang-terangan lisannya menyatakan pengingkaran kepada tagut. Hukum mengingkari tagut dengan lisan merupakan kewajiban bagi yang mampu. Kewajiban bagi yang mampu. Berarti kalau tidak mampu, gugur tidak kewajibannya? Gugur. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa dalil mengkufuri tagut dengan lisan? Ya, diantaranya di surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita diperintahkan untuk sorohatan. Terang-terangan dengan lisan kita. Ya Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Ini kan dengan lisan. Disampaikan dengan lisan. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian pun tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan demikian seterusnya. Ini dengan lisan. Kemudian di surat Az-Zuhruf ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salam, di mana beliau sarahatan dengan lisannya, terang-terangan dengan lisannya berlepas diri ya dari berhala yang disembah. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada abihi, kepada ayahnya, dan juga kepada kaumnya, innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri, mimma ta'budun, dari apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani, tetapi aku menyembah Allah saja yang telah menciptakanku, fa innahu sayahdini, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan lisannya, terang-terangan mengingkari taghut, yakni sesembahan selain Allah. Kewajiban mengingkari taghut dengan lisan ini gugur bagi orang yang benar-benar tidak mampu. Ya, seperti dalam keadaan dipaksa tadi, sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Maka mengingkarinya dengan lisan gugur ketika orang itu benar-benar tidak mampu. Berdasarkan firman Allah di surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai kemampuan kalian. Baik. Yang ketiga, mengkufuri taghut dengan tangan, yakni menghancurkan para taghut dengan tangan sehingga lenyap dari muka bumi ini. Sebagaimana dalam peristiwa sejarah Nabi, ya, kita mengenal ada satu peristiwa besar namanya Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Salah satu peristiwa yang penting untuk kita cermati adalah peristiwa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya menghancurkan berhala-berhala
yang disembah selain Allah di sekitar Ka'bah. Ya, bahkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagian sahabat ada yang kemudian juga ikut membunuh ya setan dari bangsa jin yang hinggap di berhala tersebut. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya karena berhala-berhala itu ya sangat mungkin sekali kemudian dihinggapi oleh setan dari bangsa jin. Mereka dapat sesaji, kan begitu. Mereka dapat sesaji. Dan patung-patung makhluk bernyawa itu sangat mudah untuk dihinggapi oleh syaitan. Makanya jangan ada patung-patung bernyawa di rumah kita. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jangan ada patung-patung bernyawa di rumah kita. Itu harus disingkirkan. Karena mengundang syaitan datang ke situ. Lukisan-lukisan makhluk yang bernyawa juga disingkirkan. Setan akan betah di situ dan malaikat tidak bisa masuk. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya barulah kemudian muallif menjelaskan tentang definisi. Definisi taghut, beliau menukilkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah. Kita bahas sedikit di sini. Definisi taghut secara bahasa berasal dari kata tagha, tughyan. Sigat mubalaghahnya taghut, yang artinya secara bahasa melampaui batasan. Taghal ma'u, kalau ada kalimat taghal ma'u, nah itu digunakan ketika melihat ada air yang lumber, air di bak lumber, air di ember lumber, barakallahu fikum, air di kolam sampai tumpah-tumpah. Nah itu dalam bahasa Arab disebut dengan taghal ma'u, air itu telah lumber. Lumber itu berarti apa, Bu? Ini yang sedang kita bahas. Tahu kan istilah lumber? Lumber itu bahasa Indonesia, bahasa apa? Ibu juga mengenal kan istilah lumber ya? Hah? Lober. Ibu ngisi ember dari keran, kelupaan. Luber. Nah itulah pokoknya itu. Itu dalam bahasa Arab taghal ma'u. Air itu telah lumber. Luber. Ya. Taghal ma'u. Nah, luber itu berarti kan melampaui batas. Melampaui batasan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu taghut. Jadi secara bahasa taghut itu melampaui batasan. Adapun secara istilah ada beragam penjelasan dari para ulama tentang makna taghut. Nah jadi makna taghut itu banyak sekali. Umar bin Khattab menyebut taghut itu setan. Jabir bin Abdullah menyebut taghut itu dukun. Malik bin Anas menyebutkan bahwa taghut itu siapa yang disembah selain Allah dan dia ridha dirinya disembah-sembah. Itu juga taghut. Kata Imam Ibnu Sirin, taghut itu sahir, tukang sihir. Kata Imam Ibnul Jauzi, taghut itu para pembesarnya ahlul kitab, para gembongnya ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang kitabnya sedang kita bahas, beliau menyebutkan dalam kitab Durar As-Saniyah,
bahwa taghut itu diantara maknanya pemakan riswah. Riswah ini suap, sogokan, uang pelicin, atau apapun itu. Riswah. Kemudian beliau pun menyampaikan taghut itu beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Karena orang yang beramal tanpa ilmu pasti ya amalnya itu melampaui batasannya. Kita itu beramal harus dengan dasar ilmu, harus ada ilmunya. Ketika beramal tidak pakai ilmu berarti tidak pakai batasan. Dia keluar dari batasan untuk beramal. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa, beliau juga menyebutkan di antara makna taghut adalah dinar dan dirham. Ya, pantas saja sih dinar dirham disebut taghut karena ada orang yang menjadi budaknya dinar dan dirham. Dinar itu uang emas, dirham itu uang perak. Ada juga yang mengatakan taghut itu berhala. Ada juga yang mengatakan taghut itu para tokoh kesesatan. Jadi banyak makna taghut. Nah, definisi-definisi ini yang disebut dengan tafsirus syai' bi ba'di afradihi. Menafsirkan sesuatu dengan menyebutkan anggota-anggota yang menjadi bagian darinya. Ya, menafsirkan sesuatu dengan contoh, dengan sesuatu yang menjadi bagian darinya. Nah, jadi dengan demikian makna taghut itu sangat banyak. Namun definisi taghut yang terbaik dan mencakup semua jenis taghut adalah apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya tadi I'lamul Muwaqqi'in yang telah dinukilkan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam risalahnya ini. Apa itu, Ibu? Ma tajawaza bihil abdu haddahu min matbu'in au muta'in au ma'budin. Jadi taghut itu kata Imam Ibnu Qayyim, ya, ma tazawaja bihil abdu, setiap ya yang disembah, diikuti dan ditaati secara melampaui batas oleh hamba. Nah, itu taghut. Dari definisi ini maka mencakup seluruh jenis-jenis daripada taghut, seluruh contoh-contoh daripada taghut. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari taghut zahiran wa batinan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faedah terakhir, dalil-dalil dari kita jelaskan satu faedah ini dari definisi taghut. Dari definisi-definisi ini kita memahami kesalahan jamaah takfir atau khawarij yang telah memutlakkan istilah taghut dengan hukum kafir. Padahal ternyata tidak semua istilah taghut menunjukkan kekufuran. Ya, seperti yang tadi sudah kita paparkan, pemakan suap itu juga disebut taghut. Dinar dan dirham disebut dengan taghut. Suap itu kan dosa besar, tidak sampai derajat kekufuran. Dinar dirham ini benda mati, aslinya benda mati. Tapi rebutan menjadi rebutan orang-orang yang hidup. Dinar dirham. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sekarang kan banyak tambang emas, Ibu ya. Tambang emas di mana-mana, ya orang pasti berebut. Nanti di akhir zaman juga demikian. Akan ada tambang emas yang kemudian manusia kemudian berebut untuk mendapatkan emas di dalamnya. Taib, dinar dirham
ini benda mati aslinya. Dia emas dan perak. Taib. Namun dia disebut taghut karena sering dijadikan taghut oleh manusia. Manusia bisa saling membunuh gara-gara dinar dan dirham. Ya, keluarga bisa saling bermusuhan gara-gara dinar dan dirham. Ya. Mengerikan ya fitnah daripada harta dunia ini. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai di sini dulu pelajaran kita. Kita anggap sudah selesai pembahasan kitab Thalathat al-Usul ya, dan beliau di sini ini bisa tambahkan faidahnya mengakhiri pembahasannya dengan kalimat Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ini adab ya, mengembalikan ilmu kepada Allah Azza wa Jalla ya, karena manusia itu lemah, manusia tempat salah dan lupa ya, ilmu itu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga beliau mengakhiri risalahnya dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga sahabatnya. Ini diantara adab ya, mengakhiri satu majelis dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di awal kita juga dianjurkan mengawali majelis dengan bertahmid dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keteladanan yang beliau contohkan dan ini menunjukkan bahwasannya beliau orang yang tawadhu dengan ilmunya, orang yang tawadhu dengan dakwahnya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan di faedah terakhir dalil-dalil tentang kewajiban mengingkari taghut dan beriman kepada Allah bisa dilihat diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah." Ya. Yang tadi kita bacakan. Kemudian di surat An-Nisa ayat 60 dan di surat An-Nahl ayat 36. Baik, alhamdulillah sampai di sini pelajaran kita. Ini syarah keberapa Ibu? Ke-60. Berarti kita sudah 60 majelis ya. 60 majelis itu berarti 10 berapa bulan tuh Bu? Satu bulan 4. 1 bulan kan 4. Kalau 60 jadi 15 bulan. 15 bulan. Masya Allah. Panjang banget ya. Belum matannya, kan kita 2 kali ini prosesnya. Baca matan, itu kalau nggak salah 4 pertemuan. Ya 16 bulan ya. 16 bulan. Tapi kan itu kalau dihitung bulan. Kalau dihitung jam, taruhlah 65 jam. Dihitung hari 56 jam. 1 hari 24 jam. Berarti 3 hari saja Ibu ya. Kalau dihitung hari. Alhamdulillah berarti kita sudah menyelesaikan risalah ini, syarahnya dengan singkat selama 3 hari 3 malam, begitu ya. 3 hari 3 malam. Jadi kalau kita bahas tanpa istirahat 3 hari 3 malam. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi lahir batin kita, bagi dunia, agama dan akhirat kita. Dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita memohon ilmu ini akan membela diri kita di hadapan Allah. Jangan sampai menjadi bumerang bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik dan inayah kepada kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Lebih dari itu, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mendakwahkannya.
Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah taala di kesempatan berikutnya kita akan membahas Kitabut Tauhid dengan syarahnya langsung, namanya Al-Jadid. Ya, Al-Jadid syarah Kitabut Tauhid karya Syekh Al-Qara'awi. Baik ibu, kitabnya sedang di jalan. Ya. Kitabnya sedang OTW dari hari Kamis kemarin, minggu lalu, alhamdulillah sudah dipesankan. Saya kurang tahu harganya, kayaknya sekitar 140 ribuan atau kurang atau lebih, nggak tahu, nanti saja gitu ya. Sudah ditalangin dulu sama teman-teman sedekah umat. Jadi nanti belinya ke sana saja gitu ya. Sudah dikolektif. Kalau nggak salah sudah beli 60 sementara. 60 buku. Jadi ibu-ibu yang mau pesan silakan pesan saja dulu, didata. Ini berapa sih? Berapa jamaahnya, berapa orang, Bu? Yang offline dulu, yang didahulukan. Yang offline 40. Yang offline online ini sama enggak? Beda ya. Yang offline, yang di dunia nyata ada berapa ini? 40 orang. Yang di dunia mayanya berapa? 45. Berarti kurang ya? Ya, nanti kita lihat saja dulu. Kalau misalkan kurang, kita pesan lagi nanti. Begitu Ibu ya. Semoga sudah sampai minggu depan. Semoga, insya Allah. Karena estimasinya katanya 2 minggu. Kalau dari Kamis, belum 2 minggu ya? Hah? Belum. Ya, semoga kitabnya datang duluan, insya Allah. Nanti kita telusuri lagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Semoga bermanfaat. Baik ibu, sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Semoga minggu depan bukunya sudah datang. Kalau belum datang juga, tetap masuk gitu ya. Entah nanti kita mulai atau tiba-tiba ada ujian dadakan, ya, Allahu a'lam, gitu ya. Biasanya saya ada ulangan ibu ya, ada ujian. Baik, sampai di sini saja kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.